Aman, Nggak tidak batal. batal kok. Sangat enteng sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk seluruh kalangan masyarakat. Aman, tidak batal kok. Kenapa kita ngambil tema itu? Karena hari ini adalah hari ke-8. Besok insya Allah kalau Allah mempertemukan kita masuk ke hari ke-9. Tentu tingkat kehati-hatian kita dalam menjaga amal ibadah puasa itu semakin betul-betul kuat rasa takut, rasa khawatir, jangan-jangan nanti batal, jangan-jangan ini nanti batal. Kenapa Mbak Erni? Karena waktu masih kecil dulu, kita kecil dulu kan belum ada istilahnya gadget seperti sekarang yang mudah kita mencari berita, ya kan? Kalau zaman dulu masih kecil-kecil sering ditakutin sama nenek tuh. Jangan nangis. Nah, kan gitu. Jangan nangis nanti batal. Nah, kan gitu. Jangan nangis nanti batal. Kemudian ada lagi yang lain lagi. Puasa tuh gimana? Kalau nelan air liur tuh boleh ndak? Batal? Batal. Nah, dikarenakan apa? Kadang ada ilmu belum nyampe ke kita. Nah, sekarang kita akan bahas. Jadi ada hal-hal yang selama ini kita anggap itu batal, itu membatalkan ibadah puasa kita. Ternyata tidak. Ternyata apa? Aman kok. Aman, tidak batal. Apa yang pertama Mbak Erni? Yang pertama itu misalnya berkumur-kumur. Nah, kalau kita berkumur-kumur, biasanya kita kumur-kumur itu ingin waktu kita ambil wudhu ya, waktu kita ambil wudhu untuk salat. Biasanya kalau kumur-kumur itu sekalian dengan kita memasukkan air ke hidung. Apakah berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung itu aman? Nah, itu aman kok, nggak batal. Ketika kita memasukkan air berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika berlebih-lebihan, itu dikhawatirkan nanti menjadi makruh. Makruh itu gimana? Lebih baik ditinggalkan. Biasanya kalau kita berkumur-kumur kan nggak mesti harus turun kayak gini kan, tapi kadang gerak kan gitu tuh. Tetelan. Nah, hukumnya yang awalnya itu tidak jadi masalah, berkumur-kumur itu tidak jadi masalah, artinya titik aman loh, aman tidak batal. Ketika berlebih-lebihan maka dia bisa larinya ke makruh. Tetapi Mbak Erni, dia berkumur-kumur itu bisa membatalkan puasa ketika misalnya dia berkumur 3 kali loh. Gelak, buang 1. Masukin lagi airnya, gelak, buang 2. Masukin airnya, gelak, kok enggak dibuang? yang hitungan ketiganya mana? Telan kan gitu. Saking udaranya panas, udaranya panas, maka dia berkumur. Nah, kalau yang satu itu tadi tidak membatalkan puasa, ketika dia berlebihan bisa makruh, dan ketiga misal dia telan, nah itu yang membatalkan puasa, Mbak Erni. Yang kedua, kita sering mendengar bahasanya, kalau tidur siang hari bulan Ramadan itu ibadah loh. Pernah Mbak Erni dengar ya? Kalau kita tidur, walaupun tidur seharian di bulan puasa, di siang hari itu tidak membatalkan puasa. Mbak Erni saya cintai, Bapak Ibu yang pendengar yang saya hormati karena Allah. Pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu memimpin perang. Kalau kita buka atau kita baca buku atau kitab Sirah Nabawiyah, nah di rumah itu ada Sirah Nabawiyah, itu bukunya, itu ada diceritakan perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang terbesar di sejarah perperangan kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Tapi perang Badar itu adalah perang kita muslimin ini melawan yang menduakan Allah tuh orang syirik itu kan, musyrikin. Nah, melawan musuhnya adalah musyrikin. Gimana? Kenapa dikatakan perang itu perang paling besar di dalam sejarah kita? Nabi Muhammad SAW waktu itu musuh itu jumlahnya 1000-an. Dan mereka yang jumlah yang 1000 kaum musyrikin ini udah siap untuk perang, sudah punya senjata masing-masing, kemudian udah siap untuk berperang, semuanya sudah dilengkapi. Nah, kita Nabi Muhammad waktu itu pasukan kita muslimin itu hanya 300.000 Mbak Erni. Ada yang mengatakan 300 orang, ada yang mengatakan 313 orang pasukan. Karena apa? Baru sedikit Mbak Mela, kaum muslimin waktu itu, karena terjadinya perang Badar itu ketika tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak punya persiapan apapun. Ketika 5 orang kaum muslimin itu satu
untuk 5 orang satu senjata, 5 orang satu senjata. Berperang Nabi, langsung Nabi sendiri yang memimpin perang waktu itu bulan Ramadan. Sampai ketika dalam peperangan itu malam ke-17 Ramadan, itu saat nuzul Quran ya, malam ke-17 Ramadan itu Nabi itu doa kepada Allah, ya Allah, aku tunggu janjimu, aku tunggu janjimu ya Allah, engkau sudah berjanji, lihat pasukan kita hanya 300 orang, sementara musuh kita ini pasukannya 1000 orang, pasti ini setor nyawa, kan gitu ya. Ini kan berarti perang ini adalah perang setor nyawa. Kalau begitu, tolong ya Allah, menangkan. Kalau tidak engkau menangkan kami, maka tidak ada manusia satupun yang akan menyembah engkau. Kata Nabi Muhammad, maka dibantu, ditolonglah oleh Allah, dimenangkanlah kaum muslimin ini. Ketika sudah menang, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, perang kita sudah selesai dan kita menang. Belum, kata Nabi. Ini betul perang dunia ini sudah menang kita, tetapi ada perang satu lagi yang lebih besar dari perang ini. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Nah, itu puasa. Masa kita tidur siang? Nabi aja berperang. Jadi tidak ada tidur. Boleh tidur tapi sedikit. Nah, untuk menghilangkan capek saja. Nah, jadi gimana tadi? Apakah tidur itu membatalkan puasa? Masih aman? Enggak kok, tidur enggak batal. Tetapi kalau berlebihan enggak boleh. Nah, gimana kalau tidur tuh ngiler? Ya kan? Tidur dengan iler pun tidak batal puasa Mbak Erni, tetap aman kok, nggak batal. Tetapi ketika ilernya keluar kemudian ilernya telan lagi itu batal.